Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini di tanggal yang cantik ya, 11/11/2023. Kita boleh sama-sama datang berdoa, sama-sama datang bersyukur, sama-sama datang belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian yang menyatakan Tuhan adalah pengharapan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi perlindungan kita. Dan biarlah lagu ini boleh menjadi ekspresi hati kita. Pada waktu kita menaikkan pujian ini, biar segala penghormatan kita berikan kepada Tuhan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Mari puji Tuhan kita. Mari kita sama-sama datang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, perlindungan yang Dia berikan, kesetiaan yang Dia nyatakan, segala kebaikan Tuhan.
Mari masing-masing ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita datang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, penjagaanmu, perlindunganmu yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami sadar kami tidak layak menerima itu semua. Tapi Engkau adalah Allah yang terus menyatakan anugerah demi anugerah kepada kami. Sehingga pagi ini, di bulan November ini Tuhan kami ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih sudah menjaga bisnis kami. Terima kasih sudah menyertai keluarga kami. Terima kasih sudah menolong kami dalam masalah kesehatan kami. Terima kasih sudah menjadi Allah yang kembali memberikan damai dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena semua yang kami alami, semua yang kami boleh lalui, tidak pernah lepas dari tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, yang kedua, mari kita juga sama-sama datang kepada Tuhan. Sama-sama kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita terus bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang paling tahu kelemahan saudara sendiri. Saudara yang paling mengerti karakter seperti apa yang kita miliki. Kalau ada hal-hal yang saudara sadar betul, saudara mau berubah dari hal itu, saudara mari minta pertolongan Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk berubah, saudara. Mari ambil waktu sebentar berdoa di hadapan Tuhan. Doakan perubahan karakter, perubahan iman yang saudara inginkan, agar kita makin hari, makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Mari ambil waktu teduh, kita kembali berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami mau mengalami perubahan. Kami mau mengalami hidup yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Iman kami yang makin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kami nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Iman kami yang menghasilkan buah, yang menunjukkan bahwa hidup kami abdikan, kami persembahkan hanya untuk Engkau. Kami rindu Tuhan itu semua boleh terjadi dalam hidup kami. Kami juga rindu Tuhan hati kami makin dekat dengan Tuhan, makin merasakan Engkau selalu ada dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam situasi apapun. Hati yang terus peka terhadap pimpinan, hati yang terus peka terhadap bimbingan Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Kami juga rindu Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang punya karakter, baik itu perkataan kami, pikiran kami, emosi kami. Kami rindu Tuhan punya karakter yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami rindu menjadi orang Kristen yang jujur, orang Kristen yang bekerja keras, orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen yang setia, dan berbagai karakter-karakter indah lainnya. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Tapi kami sadar Tuhan, kami gak sanggup mengerjakannya sendirian. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami boleh mengalami perubahan seperti yang Engkau mau. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami memiliki kekuatan untuk berubah dari karakter yang jahat menuju kepada karakter yang mulia yang Tuhan inginkan. Dari pembohong menuju kepada orang yang jujur. Dari orang yang tidak setia menuju kepada orang yang setia di hadapan Tuhan. Dari pemalas menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bekerja keras di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Kami sungguh mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Satu pujian yang indah, pujian yang bawa kita boleh mengingat bahwa sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah lagu ini boleh kembali mengingatkan kita akan hati yang bersyukur,
yang seharusnya terus ada dalam kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama-Mu. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama-Mu. Tiap liku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku,
hingga saat ini Tuhan telah Kau hantar daku. Hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami membuka hati kami kepada Engkau ya Tuhan, karena kami sekarang mau mendengar firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan menuntun kami masuk dalam perjalanan hidup yang semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Maka pagi ini kami berdoa, berbicaralah dalam kondisi hidup kami masing-masing, untuk kami mengenal kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami lebih lagi, agar hidup yang kami miliki, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan yang mengasihi kami dan yang berkuasa menjaga kami. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kisah tentang ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan buat setiap kita, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Satu ketika, saudara-saudara, ada seorang bernama Ironside. Bapak Ironside ini adalah seorang Kristen yang taat di hadapan Tuhan. Suatu ketika dia pergi makan ke sebuah restoran, saudara. Restoran ini sangat terkenal dan akhirnya tempat itu maka penuh, saudara ya, karena terkenal sekali, karena banyak orang mau makan ke situ. Saudara, Bapak Ironside ini makan sendirian. Ketika dia sudah menerima makanannya, dia siap mau makan, tiba-tiba saudara ada seorang laki-laki yang kemudian dia menyentuh bahu Bapak Ironside ini. Lalu kemudian si Bapak Ironside ini berkata, "Ada yang bisa dibantu?" Lalu si pria yang baru datang itu berkata, "Di tempat ini sudah tidak ada bangku lagi. Bolehkah aku duduk bersamamu?" Lalu kemudian Bapak Ironside ini berkata, "Silahkan. Tempat ini kosong, bangku ini kosong, engkau boleh duduk di situ." Lalu pria ini kemudian duduk dan menunggu makanannya. Saudara, Bapak Ironside ini tidak mengenal pria ini siapa, orang asing. Lalu kemudian setelah ngobrol sebentar, Bapak Ironside kemudian berkata, "Saya mau makan ya." Lalu pria itu berkata, "Silahkan." Lalu Bapak Ironside ini, seorang Kristen yang taat, dia berdoa, saudara. Dia tundukkan kepala, dia melipat tangan, dan dia berdoa untuk makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Saudara, pada waktu Bapak Ironside ini selesai berdoa, tiba-tiba pria itu berkata, "Hai kawan, apakah kepalamu sakit?" Lalu kemudian Bapak Ironside berkata, "Tidak, aku tidak apa-apa." "Apakah engkau sedang ada dalam masalah?" kata pria ini. "Enggak, aku tidak ada masalah," kata Bapak Ironside.
Lalu kemudian teman ini berkata, lalu kenapa engkau menundukkan kepalamu sebelum engkau makan? Dan kenapa engkau seperti komat kamit sebelum engkau makan? Bukankah seharusnya pada waktu engkau menghadapi makanan, engkau bersuka cita, engkau siap-siap makan, dan engkau langsung makan? Buat apa engkau menundukkan kepala seperti orang yang sedih, lalu engkau berkomat kamit seperti orang sedang punya banyak masalah? Kita harusnya bertemu dengan makanan dan langsung makan dengan lahap, menikmati makanan itu. Saudara, Bapak Ironside kemudian berkata, oh begitu ya, kalau begitu engkau tidak berbeda, engkau sama dengan anjingku. Bapak Ironside melanjutkan makannya, dan pria itu kemudian dibiarkan tercengang, saudara. Saudara, ketika saya membaca kisah itu menjadi sebuah tamparan yang sangat kuat bagi sang pria tersebut, bukan? Memang terkesan sangat kasar, terkesan seperti tidak punya sopan santun, saudara. Tapi tentu itu adalah bagian yang memang terjadi, yang kita sulit untuk bisa melihat apa makna selanjutnya yang kemudian dilakukan oleh Bapak Ironside itu kepada pria tersebut. Tapi saudara, hal itu juga yang membawa kita untuk ditampar seharusnya atau ditegur seharusnya pada waktu kita menikmati berkat dan kemudian tidak mengucap syukur. Pada waktu kita menerima banyak kebaikan Allah dan tidak mengucap syukur. Pada waktu kita melihat kesetiaan demi kesetiaan Tuhan dan lupa bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin lebih banyak mengeluh, lebih banyak khawatir, lebih banyak hati ini sepertinya tidak percaya Tuhan sanggup jaga. Kenapa? Karena tidak ada hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya menjadi bagian yang menarik karena itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan banyak manusia dan tidak sedikit juga dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang lupa bersyukur menerima berkat dari Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian menikmati berbagai macam kenikmatan, kekayaan, relasi, makanan yang enak, keluarga yang harmonis, dan lupa bahwa itu bukan hasil kerja kerasnya. Prestasinya, jabatannya, semua aset miliknya bukan karena kerja kerasnya, bukan karena kelihayannya, tetapi karena Tuhan yang memberikan, yang mempercayakan. Saudara, sekali lagi, tidak sedikit orang Kristen yang lupa mengucap syukur, memandang bahwa apa yang dia punya adalah miliknya sendiri, adalah karena kerja kerasnya sendiri, dan lupa bahwa Tuhanlah yang membukakan semua sumber-sumber berkat untuk kemudian dinikmati oleh kita. Mari sama-sama kita renungkan hari ini, apakah kita adalah orang Kristen yang bersyukur atau orang Kristen yang seringkali lupa bersyukur? Saudara, ini bukan sekedar masalah doa makan di restoran. Saya percaya ada banyak sekali ekspresi syukur yang bisa kita nyatakan kepada Allah. Tapi yang paling penting adalah saudara tahu, saudara punya hati yang bersyukur atau tidak. Dan pagi ini mari sama-sama kita lihat, sudah sampai di bulan November minggu yang kedua ini, apakah kita sudah jalani tahun 2023 ini sampai pada titik ini dengan hati yang terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan sudah pelihara sampai pada hari ini. Sudah tidak terasa bulan depan kita akan menyambut Natal lagi. Mungkin bagi beberapa dari saudara tahun ini membosankan, kayaknya lama banget. Tapi saya juga percaya banyak dari saudara yang ngalamin kayaknya waktu itu berlalu begitu cepat. Bulan depan udah mau Natal lagi. Dan akhirnya kita melihat hidup kita berjalan dari waktu ke waktu. Apakah kita menjadi orang Kristen yang bersyukur untuk semua waktu yang kita jalani? Saudara, hari ini kita belajar dari kisah 10 orang kusta. Kisah ini dimulai ketika Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ada 10 orang kusta berdiri jauh di sana karena mereka tidak boleh dekat-dekat. Mereka teriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Pada waktu mereka berteriak, saudara, mereka memandang Yesus atau memanggil Yesus dengan sebutan guru. Artinya, saudara, mereka tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang punya pengajaran yang sangat luar biasa, pribadi yang juga dapat diandalkan, saudara, untuk kehidupan mereka. Saudara, tapi dalam bagian ini menarik ketika orang kusta itu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saudara, Yesus kemudian tidak menyentuh mereka, Yesus kemudian tidak mendatangi mereka. Yesus hanya memandang dan berkata, "Pergilah
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, saudara. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, itu menjadi sebuah ucapan yang Yesus ucapkan karena di waktu Yesus memandang mereka, Yesus sudah memberikan atau menyatakan kuasa penyembuhan buat mereka. Saudara, itu sebabnya Yesus menyuruh mereka berjalan kepada imam untuk apa? Untuk berjumpa supaya diri mereka, tubuh mereka, badan mereka ini saudara diperiksa dan dinyatakan sembuh oleh para imam. Karena itulah hukum Taurat, saudara, yang berlaku di orang Yahudi pada waktu itu. Bagi orang kusta, kalau mereka sudah sembuh, mereka harus menyatakan diri kepada para imam untuk dinyatakan secara legal bahwa mereka sudah sembuh, supaya bisa kembali ke keluarga atau kembali ke masyarakat. Saudara, maka ketika Yesus berkata, pergilah kepada para imam, perlihatkan dirimu kepada para imam, saudara, itu artinya mereka sudah dijadikan sembuh oleh Yesus. Dan itulah sebabnya, saudara, dikatakan sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Artinya kusta itu kemudian sudah lepas, sudah hilang, sudah tidak ada lagi, saudara. 10-10-nya ngalamin itu. 10-10-nya melihat tubuh mereka bersih, kulit yang tadinya luka-luka, yang kemudian mereka ngerasa udah seperti mati rasa, saudara. Lalu kemudian mereka perlahan melihat bahwa tubuh itu menjadi sembuh. Di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Tapi menarik, saudara. Di tengah perjalanan semuanya jadi tahir, tetapi hanya ada satu orang yang kemudian kembali kepada Allah dengan suara nyaring. Dia berjalan kembali menuju kepada Yesus, dan sambil dia berjalan menuju kepada Yesus, dia bernyanyi, saudara. Dia memuliakan Allah. Saudara, mungkin sekali pada waktu dia berjalan, dia mengutip mazmur demi mazmur yang dia hafal. Atau dia mengutip puji-pujian orang Yahudi pada zaman itu yang dia sudah dengar dari kecil. Yang kemudian itu menjadi ekspresi syukurnya di hadapan Allah, saudara. Dia nggak tahan untuk sambil berjalan, sambil memuji Allah. Dia nggak tahan, saudara. Kenapa? Karena kustanya sembuh. Saya tahu bukan? Kusta itu penyakit yang nggak bisa sembuh pada zaman itu. Dan orang yang sakit kusta harus diasingkan keluar dari keluarga. Diasingkan keluar dari penduduk. Kalau mereka dekat-dekat kepada penduduk, mereka akan dilempari batu sampai mati, saudara. Saudara, artinya orang itu yang sakit kusta itu pada zaman itu nggak punya pengharapan. Sudah nggak ada jalan keluar, saudara. Nggak ada satupun yang sanggup sembuhkan mereka. Sehingga nggak heran kalau orang yang kusta yang satu ini, pada waktu dia kemudian menuju kepada Yesus, dia nggak tahan untuk memuji Allah. Dia nggak tahan untuk memuliakan Allah, dan bukan dengan suara yang pelan, saudara. Saudara, kisah ini menyatakan dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara tahu ya, suaranya itu dia teriak sekeras-kerasnya, saudara. Dengan segenap hatinya, dari lubuk hati yang paling dalam, dia sungguh-sungguh tunjukkan dia memuliakan Allah. Karena apa? Kustanya sembuh. Dia yang tadinya tidak punya pengharapan, jadi punya pengharapan. Dia bisa melanjutkan hidup. Tapi menarik, dia tidak hanya berhenti, saudara, sampai kepada memuji Allah dengan suara nyaring. Saudara perhatikan di ayat 16 dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara, istilah tersungkur ini adalah sebuah bagian yang biasanya dipakai untuk orang-orang itu seperti menghambakan diri. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan pribadi yang biasanya itu adalah raja, biasanya itu adalah majikannya, atau bahkan itu adalah dewa atau Allah. Saudara, maka sikap tubuh daripada orang ini, dia bukan saja bersyukur tentang Allah yang baik, tapi dia juga kemudian menunjukkan sebuah penghambaan. Dia menaklukkan dirinya di hadapan Yesus dan melihat Yesus itu bukan sekedar guru lagi. Saudara, ada perubahan yang terjadi, saudara. Sebelum dia mengalami kebaikan, dia panggil Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Tapi setelah dia mengalami kebaikan Yesus, saudara, dia menghambakan dirinya serendah-rendahnya kepada Kristus. Kemungkinan besar, saudara, dalam konsepnya Yesus bukan lagi sekedar guru yang cuman dia bisa dengar dan taati pengajaran, bukan. Tapi kemungkinan besar dalam konsepnya, dengan tersungkur di hadapan Yesus, dia sudah memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, pemilik hidupnya, dan sebagai Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil. Saudara, perubahan konsep yang terjadi, perubahan cara hidup yang terjadi sebelum dia mengalami kebaikan Tuhan dan setelah dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, dalam kisah ini kemudian kita tahu orang itu adalah orang Samaria. Saudara, Lukas memunculkan identitas orang Samaria ini belakangan.
Karena buat Lukas itu akan menjadi sebuah kejutan buat orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini bangsa yang najis. Karena mereka pada waktu masa pembuangan Israel, saudara, orang-orang Israel yang tetap tinggal di dalam daerah Israel, mereka kawin campur dengan bangsa lain. Dan orang-orang yang kawin campur itulah yang kemudian dikenal dengan nama orang Samaria. Saudara, orang-orang Samaria ini dianggap sebagai bangsa yang najis karena mereka kawin campur dengan bangsa lain, hal yang tidak disukai oleh Allah. Lalu orang Samaria ini juga dianggap sebagai seorang pengkhianat perjanjian. Kenapa, saudara? Karena orang Samaria akhirnya menyembah dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang kawin campur dengan mereka. Akhirnya mereka lupa bahwa mereka pernah berjanji, atau mereka seharusnya ingat mereka hidup dalam perjanjian bersama dengan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi orang-orang Samaria melupakan perjanjian itu, maka orang Israel menganggap mereka sebagai para pengkhianat perjanjian. Itu sebabnya orang Israel juga memandang orang Samaria sebagai musuh. Sulit untuk orang Israel mengasihi orang Samaria. Sulit untuk orang Israel kemudian berelasi akrab dengan orang Samaria. Bagi orang Israel, orang Samaria bukanlah sesama mereka. Bahkan, saudara, sampai satu titik orang Israel menganggap orang Samaria ini juga adalah musuh Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub gak akan pernah menunjukkan kebaikan kepada orang Samaria. Allah Abraham, Ishak dan Yakub gak akan pernah menyertai, berbuat hal yang ajaib, melakukan perbuatan besar buat orang Samaria. Gak akan pernah. Orang Israel banyak yang percaya bahwa orang Samaria ini juga termasuk musuhnya Allah. Sehingga itu sebabnya, saudara, Lukas memunculkan terakhir identitas orang ini untuk menunjukkan kepada para pembaca, orang-orang Yahudi pada zaman itu, betapa ajaibnya Allah. Bahwa Allah bukanlah Allah seperti yang dipikirkan Israel, yang kemudian mengabaikan, yang kemudian menolak, yang kemudian tidak berbelas kasihan kepada orang Samaria. Dalam kisah ini, Yesus yang menyembuhkan orang sakit kusta menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang melampaui batasan-batasan. Dan dia menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, mujizatnya, keajaibannya, bahkan kepada orang-orang yang dianggap dunia tidak pantas menerimanya. Ayat 17-18 kemudian Yesus bertanya, di mana 9 yang lain? Bukankah ke-10-nya sudah tahir semua? Di mana 9 yang lain? Kenapa cuma 1 yang datang? Saudara, ini menjadi sebuah bagian yang buat saya, mari kita renungkan ini. Apakah kita ada di posisi seperti orang Samaria? Ataukah kita ada di posisi seperti 9 orang tadi? Apakah kita ada di posisi orang Samaria? Atau kita ada di posisi seperti 9 orang tadi? Posisi 9 orang tadi adalah posisi yang sudah mengalami tahir dari Allah, kesembuhan dari Allah, mengalami berbagai mujizat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu dilepaskan dari sakit kusta. Saudara, 9 orang itu mengalami kebaikan demi kebaikan, tetapi dalam konsep mereka Yesus tetap guru, saudara. Tetap cuman pengajar, tetap cuman orang yang berkata-kata bijak. Tapi orang Samaria ini, ketika dia mengalami kebaikan Allah, dia kembali bersyukur kepada Allah, kepada Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Dan bukan cuma sekedar bersyukur, tetapi ada perubahan hidup yang terjadi. Konsepnya tadi dari guru dan menuju kepada Tuan, di mana dia merendahkan diri, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, saya rasa ini menjadi bagian yang patut kita renungkan. Ketika bicara soal kisah ini, ada 2 hal yang saya rindu kita sama-sama coba pikirkan tentang hidup kita. Yang pertama, saudara, apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur? Berkaca pada kisah ini, apakah kita orang-orang yang seperti orang Samaria, saudara? Apakah kita orang-orang yang menyadari Tuhan itu baik sekali dan kita menjalani hidup kita juga terus dengan ucapan syukur? Dan ucapan syukur yang kita nyatakan bukan sekedar ucapan syukur di mulut, tetapi ucapan syukur yang menunjukkan ada kemuliaan Allah yang kita nyatakan, saudara. Saudara, orang kusta ini dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Orang-orang yang mendengar dia pasti tahu apa yang sedang dia ucapkan, karena dia mengatakannya, mengucapkannya dengan suara yang nyaring. Tapi saudara, saya bukan mau berkata bahwa kita harus teriak-teriak di depan sana tentang bersyukur, bukan.
Tapi apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan dan kemudian ucapan syukur itu terpancar keluar, saudara? Sesuatu yang tidak kita kemudian sembunyikan. Dan sesuatu yang bukan sekedar di mulut saja. Banyak orang berkata, aku bersyukur. Tapi kemudian itu cuma di depan publik, saudara. Tetapi di belakang hidupnya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan berbagai kekhawatiran, penuh dengan berbagai gundah gulana, dan berbagai hal yang lain. Sehingga akhirnya membuat dia tidak benar-benar bersyukur. Atau pura-pura bersyukur kira-kira. Saudara, kita orang-orang yang seperti itu, saudara? Ataukah ucapan syukur kita adalah ucapan syukur yang memang tulus? Memang itu menjadi gaya hidup kita, habit kita sudah. Kita mau ngalamin apapun, kita belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Dan itu orang bisa lihat. Dari raut wajah kita mungkin, dari cara kita menghadapi hidup, dari pertanyaan-pertanyaan yang orang tanya, gimana, apa kabarnya, atau hal-hal yang lain, saudara, yang bukan basa-basi. Tapi kita memang ucapkan dengan sungguh-sungguh, saya bersyukur, dan saya bersyukur. Apakah kita orang-orang Kristen yang seperti itu? Adakah hati yang masih menyadari saya harus terus bersyukur kepada Tuhan? Apapun yang terjadi. Saya harus terus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Seperti orang Samaria ini, adakah perubahan hidup? Adakah perubahan konsep, perubahan sikap yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Apakah kita semakin menghambakan diri kepada Tuhan? Waktu Tuhan terus menunjukkan kesetiaannya pada keluarga kita, pada pekerjaan kita. Di dalam segala masalah yang kita alami dan kita lihat Tuhan baik, adakah kita terus menghambakan diri kepada Tuhan? Adakah kita terus menaklukkan diri kita kepada Dia sebagai pemilik hidup kita, Raja kita, Tuan kita, Allah kita? Adakah hati kita terus menunjukkan bahwa bukan cuma mulut yang bersyukur, bukan cuma mulut yang pandai menjawab, tetapi segenap hidup kita kemudian kita persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada perubahan konsep, saudara, perubahan kehidupan. Yang kemudian itu menjadi bagian yang terus kita nyatakan lewat pelayanan mungkin, lewat kasih kita kepada sesama mungkin, lewat apa yang kita kerjakan di pekerjaan mungkin, lewat bagaimana kita mengatur aset-aset kita, relasi kita, saudara, banyak hal, saudara. Tetapi itu menjadi bagian di mana saudara dan saya mengerjakan itu karena kita tahu ada perubahan yang terjadi. Seperti orang kusta ini, dari mengenal dan melihat Yesus sebagai guru, berubah menjadi mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Allah, lewat gayanya atau hidupnya yang tersungkur di hadapan Allah, di hadapan Yesus. Saudara, adakah kita juga menjalani hidup yang demikian? Sehingga pada waktu kita bekerja, kita bersyukur karena punya pekerjaan, tetapi pekerjaan kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan karena kita menghambakan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berkeluarga, kita bersyukur punya keluarga, Tuhan baik kepada keluarga kita. Dan kita berelasi dengan keluarga karena kita menghambakan diri kepada Allah. Kita tidak sekedar mencari apa yang kita suka. Kita bukan sekedar menunjukkan otoritas kita dan apa yang tidak kita suka juga. Tapi kita belajar untuk melihat bagaimana saya memuliakan Allah dalam keluarga saya sebagai wujud ucapan syukur saya. Saudara, dua hal ini, adakah hati yang bersyukur? Dan adakah perubahan hidup yang terjadi pada waktu Allah terus menyatakan kebaikan demi kebaikan pada kita? Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Tapi hari ini saya berdoa, saya berharap saudara mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan. Dan itu membentuk hati saudara terus bersyukur kepada Tuhan. Dan terus menunjukkan, menyatakan ucapan syukur saudara dengan perubahan hidup yang semakin menghambakan diri, yang semakin meninggikan Kristus lebih daripada diri kita sendiri ataupun dunia ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu karena kami sadar Engkau sangat baik buat kami. Tapi kami adalah orang-orang yang seringkali lupa bersyukur. Atau seringkali ucapan syukur kami cuma basa-basi. Seringkali kami tidak menunjukkan kalau kami benar-benar bersyukur. Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Hari ini kami sungguh berdoa kiranya Tuhan tolong kami, untuk kami boleh sungguh hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu hari ini,
apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan mau kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan menjadi bagian kami mau hidup memuliakan Engkau. Dengan hati yang bersyukur, dan kami rindu banyak orang bisa melihat Yesus Tuhan kami nyatakan dengan sungguh-sungguh lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kebaktian doa kita selesai sampai di sini. Setelah ini ada beberapa pokok doa yang akan saudara bisa doakan. Mari ambil waktu dan berdoa bagi pokok-pokok doa tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita.